Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita masih melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang Tritunggal bagian yang kedua. Nah, saudara, ya tentang Tritunggal. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa sebenarnya banyak orang mencoba untuk menginterpretasi atau menafsirkan tentang kepribadian Allah dengan berbagai ragam. Mereka kadang-kadang ya menggambarkan Allah seperti lilin, seperti ruang, seperti matahari, ya dan sebagainya. Sebenarnya cara-cara untuk menginterpretasi tentang Allah atau menjelaskan tentang Allah dengan cara-cara seperti itu sebenarnya kurang sopan. Ya, sebenarnya saudara, Allah itu nggak terlalu sulit untuk kita pahami, karena Allah sendirilah Dia yang menggambar dirinya di dalam diri manusia, sehingga ada gambar. Tujuan gambar dibuat adalah supaya segala makhluk ini boleh mengerti tentang aslinya itu. Nah, ketika kita tahu, ketika Allah menciptakan manusia, Allah bilang begini, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, dijadikannya laki-laki dan perempuan, lalu diberkati supaya beranak cucu. Nah, jadi kalau ada laki, ada perempuan, lalu ada anak-anak, itu sebenarnya adalah sebuah keluarga. Ya. Nah, saudara, sekarang kita mengerti Allah itu adalah keluarga yang disebut Elohim. Nah, itu bentuk pluralnya, bentuk jamaknya sebagai fam, atau C-nya. Nah, Allah sendiri itu sebenarnya adalah Eloah. Ya. Nah, Yesus itu adalah Yehovah atau Yahweh. Lalu Roh Kudus itu adalah Ruach Hekodes. Nah, tiga ya ada dalam satu tujuan yang luar biasa untuk kepentingan Allah semata-mata. Ya, nah, Bapak Saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya tentang melihat Allah. Ya. Apakah Allah itu bisa dilihat? Ya, apakah Allah itu bisa dilihat? Nah, sekarang kita akan belajar di sini, ya. Oke. Melihat Allah, ya. Allah Bapa, saudara, tak pernah dapat dilihat siapapun, ya. Allah Bapa tak pernah dapat dilihat oleh siapapun sebelum masa perjanjian baru. Setelah Roh Kudus mengkuduskan orang percaya, Ia membuat mata roh kita mampu memandang kemuliaan Allah, ya, memandang kemuliaan Allah. Yesus turun ke dunia untuk memperkenalkan Allah Bapa kepada manusia, atau memanifestasikan kepribadian Bapa, ya. Dan kalau kita lihat nama Bapa di depan manusia itu. Nah, saudara, ada beberapa ayat yang boleh kita pahami, ya. Ini sebenarnya mereview sedikit tentang apa yang sudah kita bahas bagian akhir sesi pertama kemarin. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, jadi sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Saudara, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ya, dalam Yohanes 1:18 juga dikatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah, ya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Ya, itu Yohanes 1 ayat yang ke-18-nya. Jadi Yesus datang sebenarnya dia bukan hanya sekedar untuk menebus manusia, tapi dia juga datang untuk memperkenalkan
Bapa itu kepada seluruh manusia. Nah, saudara, kenapa? Karena Yesus itu dulu dari surga. Dia tahu betul seperti apa Bapa itu, ya. Nah, saudara, kita lihat di sini ya, satu ayat lagi ya, tentang melihat Bapa ini ya. Dalam Yohanes pasal 46 ya dikatakan gini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa orang-orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang melihat Bapa. Ya, jadi ini dua ayat ini sebenarnya saling mendukung ya. Jadi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, lalu dikatakan dia yang pernah melihat Bapa, dia sekarang yang bisa untuk menyatakan kepada orang-orang itu. Nah, jadi Yesuslah, sudah ketika kita percaya kepada apa kata Yesus tentang Bapa itu seperti apa, ya. Nah, 1 Yohanes 4:12 juga dikatakan gini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Walaupun dia ada di dalam diri kita, sebenarnya kita juga nggak bisa melihat secara kasat mata. Tapi manifestasinya tentang kasihnya itu bisa kita rasakan. Karena apa? Kasihnya Bapa itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Nah, sudah kekal selamanya. Amin. Ya. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa tentang Allah Bapa itu memang sedikit misteri ya. Sedikit misteri karena apa? Dia satu pribadi yang nggak bisa dijangkau oleh orang-orang, khususnya orang-orang perjanjian lama, karena mereka nggak tahan melihat Allah itu. Tapi saudara, syukur ketika kita sudah lahir baru, Roh Kudus ya kadang-kadang memberikan pewahyuan atau penglihatan, sehingga ada beberapa orang yang mendapatkan vision tentang Allah Bapa. Ya, walaupun itu kadang-kadang tidak melihat wajahnya langsung, tapi bisa mengerti dan memahami tentang hakikat daripada si Bapa itu. Ya, nah saudara, jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya itu tentang bagaimana melihat Bapak itu, ya. Nah, ada satu kejadian, saudara. Kalaupun dikatakan tua-tua Israel, nah ini zamannya Musa, pernah melihat Allah, ia pasti menyamarkan wajahnya hingga tidak terlihat jelas. Nanti Anda lihat kisahnya ya, bagaimana Allah itu ya ketika datang dalam kitab Keluaran pasal 24:10 katakan, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak, yang dilihat kakinya ya, pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Sudah ada satu pengalaman, dulu waktu kita bikin kursus pelayanan pribadi di Pekanbaru sama Pak Andreas dan Bu Dorcas Daud tuh, ketika pengurapan begitu luar biasa, lalu ada seorang ibu yang resting in the spirit, lalu setelah mereka mengalami Tuhan dalam hadiratnya seperti itu, lalu dibuka ruang kesaksian. Lalu si ibu ini saksi, Pak, tadi ketika masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, saya melihat kaki yang besar sekali. Itu apa ya Pak? Lalu Pak Andreas bilang begini, itu kakinya Allah Bapa. Karena apa saudara? Ya, seperti bangsa Israel ini ya pernah melihat ada kaki yang menjejakkan ya, kakinya di batas bukit itu, pasti kakinya gede. Kenapa kakinya Allah Bapa itu besar, saudara? Bukan bengkak, saudara, ya. Tapi karena ini menunjukkan bahwa hakikat Bapa itu kan besar. Nah, jadi
Besar yang dilihat itu bukan berarti kaki yang besar gitu, bukan. Untuk memberikan sebuah pengertian. Itu yang punya itu pasti orang besar. Kuasanya besar, kasihnya besar, betul ya? Nangkep saudara ya? Jadi bahasa-bahasa vision itu nggak seperti apa yang kita lihat seperti kasat mata, ya. Jadi itu hanya sebuah alat untuk Anda bisa terkonek dan Anda bisa menangkap tentang pengertiannya. Amin. Ya, kadang-kadang setiap orang berbeda-beda apa yang dia lihat. Tapi kadang-kadang saudara ya, kalau mereka nanti suruh menjelaskan, kadang-kadang mereka tuh ya hampir mirip-mirip, ya. Maksudnya seperti ini. Jadi cara Allah menjelaskan, cara Allah berbicara, kadang-kadang melalui vision, ya, berbagai macam, tergantung kapasitas kondisi daripada orang itu sendiri, ya. Orang itu sendiri, dia paham tentang apa, kadang-kadang diperlihatkan apa, lalu pengertiannya diberitahu oleh Tuhan, maksudnya begini dan begitu. Amin. Nah, saudara, kita lihat ya, jadi tadi tidak melihat. Nah, sebenarnya siapa sih yang dilihat oleh bangsa Israel itu? Ya. Nah, Ulangan 4 ayat 15 juga katakan begini, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan, berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Nah, siapa yang sebenarnya dilihat oleh orang Israel itu? Allah Bapa sebenarnya tidak pernah pergi meninggalkan tahtanya di surga. Allah Bapa selalu mengirim anaknya melakukan perintah-perintahnya. Jadi sebenarnya yang pergi datang di atas muka bumi sebenarnya tak lain dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah utusan daripada Allah Bapa. Nah, dulu namanya belum Yesus. Karena nama Yesus itu disandang atau mulai dipanggil ya oleh manusia ya kepada satu pribadi ini ketika dia menjadi manusia. Gabriel datang kepada Maria, dia bilang anak yang akan engkau lahirkan itu nanti kasih nama Yesus. Dulu namanya siapa? Disebut Tuhan Allah dalam kitab Perjanjian Lama. Amin. Nah saudara, Yesuslah yang sering diutus oleh Bapaknya. Yohanes 6:38 katakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia selalu bicara tentang dirinya bahwa aku ini utusan. Ya. Aku ini utusan. Ya, aku ini utusannya. Utusan siapa? Utusan Dia. Jadi orang nggak boleh berfokus pada Yesus. Jadi kala itu setiap ada orang mulai mengagumi Yesus, sama Yesus dibawa untuk mengenal Bapa melalui dirinya, melalui Tuhan Yesus. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus memuridkan muridnya 12 itu ya, mereka kumpul sama Yesus, mereka semakin mengenal Yesus, mereka mendengarkan khotbahnya Yesus, kayak Anda aja. Hampir setiap hari, ya seminggu 3 atau 4 kali, dengar pengajaran pemuridan seperti ini. Lama-lama ada pertanyaan-pertanyaan ya yang muncul di hati Anda ya, tentang apa yang sedang dibahas dan sebagainya. Karena Yesus selalu mengkaitkan dirinya dengan Bapaknya itu, lalu ada satu murid, saudara, yang penasaran. Ya, Yohanes 14:9 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, saudara, Anda lihat. Jadi salah satu dari 12 murid ini penasaran tentang apa yang diceritakan Yesus tentang Bapa itu. Nggak tahan, dia nanya, guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami.
kalau kami bisa lihat Bapa itu. Lalu Yesus bilang begini, Yesus enggak belah langit, lalu tunjukin Bapaknya, tuh Bapakku. Gitu. Enggak. Yesus bilang kepada Filipus, ya, bos, ya Filip, sudah sekian lama kamu bersama dengan aku, masa kamu enggak lihat aku? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, di sini bukan berarti ketika Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Artinya Yesus itu adalah Bapa, bukan? Ya. Yesus tetap bilang, aku dan Bapa itu beda. Aku ini utusannya. Aku ini anaknya. Nah, paling tidak saudara, kalau Anda pengen lihat siapa bapaknya orang itu, Anda bisa melihat saudara. Pasti ada ciri-ciri ya, yang ada di dalam anak itu, betul ya? Nah, ada anak, ada bapak, ada anak, betul ya? Kadang-kadang ada kemudian, kamu kayak anaknya dia ya. Dari mana? Dari wajahnya, dari hidungnya yang mirip, dari telinganya. Nah saudara, jadi Yesus itu bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena Bapa dan aku itu satu. Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Satu apa? Satu kehendak. Aku datang, aku melakukan semuanya ini, aku mengadopsi kehendak Bapakku. Jadi kalau engkau pengen melihat Bapak itu seperti apa, lihat tuh, apa yang aku kerjakan. Bapak itu murah hati, Bapak itu penuh kasih, seperti manifestasi Yesus ketika ada di muka bumi itu loh. Itulah hakikat Bapak itu. Jadi Yesus nggak menunjukkan wajahnya Bapak, enggak. Tapi supaya orang boleh memahami. Sehingga sekarang orang-orang yang sudah diperkenalkan oleh Tuhan Yesus tentang Bapak itu, kalau berdoa, sekarang Anda berkata, Bapak kami yang di surga. Bapak yang murah hati, Bapak yang baik, Bapak yang dan sebagainya. Apa saja yang boleh Anda sebut, seperti pengertian yang diberikan Roh Kudus dan Tuhan Yesus kepada Anda, betul? Apakah Anda bisa pernah melihat? Enggak. Tapi engkau bisa mengenal. Siapa yang memperkenalkan? Yesus yang memperkenalkan. Ya, Roh Kudus yang memperkenalkan tentang Bapa itu. Amin. Yohanes 17 ayat 6 dikatakan begini. Aku telah menyatakan namamu ya kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya. Dikatakan di sini aku telah memanifestasikan namamu. Jadi Yesus itu manifestasi daripada Bapa. Amin. Manifestasi daripada Bapa itu. Nah, saudara, jadi cara memperkenalkannya adalah dengan memanifestasikannya. Amin. Nah, sekarang kita perhatikan tentang Tritunggal menurut para pelihat itu seperti apa. Dari antara orang perjanjian baru, pada masa rasul-rasul, hanya ada dua orang yang tercatat melihat Allah Bapa, yakni Stefanus dan Rasul Yohanes. Tapi tak jelas apakah mereka benar-benar memandang wajahnya atau hanya memandang kemuliaannya. Mungkin juga Paulus ketika terangkat ke langit tingkat 3, ya, tapi tak jelas apakah yang telah dilihatnya dan didengarnya di sana. Jadi ada Alkitab mencatat ya sebagai bukti Stefanus pernah memberikan informasi dia melihat ada Bapa, dan Paulus juga saudara dalam alam roh. Apa yang terlihat dalam penglihatan seseorang adalah sesuatu yang real, kenyataan sebenarnya di alam roh. Dan itu bukan arti kiasan. Kecuali ya, penglihatan itu memang berupa
lambang. Itu beda ya. Jadi kalau dia menyatakan seorang pribadi itu artinya real, nyata. Tapi kalau lambang-lambang itu pasti ada tafsirannya, ya, ada tafsirannya. Apa yang dilihat oleh Stefanus dan Yohanes adalah pemandangan yang sama di surga. Kedua saksi ini, Stefanus dan Yohanes, ternyata melihat dua pribadi duduk bersama-sama, satu di samping yang lain. Anak manusia di sebelah kanan Allah Bapa. Yang satu mengulurkan sebuah gulungan, kitab bermeterai, dan yang lain menerimanya. Kita lihat ya ayatnya dulu tentang Stefanus, bagaimana melihat Bapa dan Tuhan Yesus sedang bersama ada di sana. Kisah 7, ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Gitu ya. Jadi ada yang berdiri, berdirinya di mana posisinya? Di sebelah kanan. Kanannya siapa? Kanannya Allah. Yang berdiri siapa? Yesus. Di sebelahnya siapa? Sebelahnya Allah. Nah, jadi ini beda ya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia sekarang bersama dengan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, saudara, yang dikenali, ya, dibilang anak manusia, Yesusnya ya, yang paling jelas, oh ada Yesus itu. Si anak itu. Tapi tentang bapaknya tadi, tidak disebutkan terlalu detail. Hanya disebutkan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa itu. Nah, kapan sih Stefanus itu melihat Tuhan Yesus dan Allah Bapa? Anda tahu ketika Stefanus dirajam batu, ya, jadi martir sebelum mati itu, dia berdoa mengampuni orang-orang yang menganiaya itu. Lalu dia melihat langit terbuka. Lalu dia lihat di sana ada dua pribadi. Yang satu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ada orang tanya sama saya gini, Pak, kenapa Yesus berdiri? Pasti yang satu nggak berdiri. Kalau berdiri dua-duanya pasti akan diberi penjelasan yang sama. Dua-duanya berdiri. Kenapa yang satu berdiri, Pak? Nah, saudara, Anda tahu ya. Kenapa Yesus berdiri? Padahal Yesus itu kan duduk bersama dengan Bapaknya. Kenapa saat Stefanus itu dirajam batu, ya, langit terbuka, yang dilihat oleh Stefanus, Yesusnya berdiri. Saudara, Yesus menghargai, Yesus menghormati para martir. Orang yang giat melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan yang rela menderita, bahkan menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, itu sangat dihormati oleh Tuhan Yesus. Gak heran, ketika Stefanus itu mau mati, Yesus menyambut, Yesus menghormati, memberikan penghormatan kepada si martir ini. Dia berdiri. Ya, nah itu responnya, saudara. Dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa itu. Nah, saudara, Yohanes juga pernah melihat ya dalam visionnya ketika dia dibuang di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai 3. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan satu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, saudara, dia lihat ada tahta di sana. Ya, nah, jadi ada beberapa orang yang sudah mulai melihat Allah dalam dimensi roh. Khususnya orang-orang dalam perjanjian
perjanjian baru. Nah saudara, kita lihat tentang Yesus sekarang. Nah, tadi kan kita banyak bicara tentang Bapaknya. Tadi sudah saya katakan, kalau Bapak itu sebenarnya adalah Eloah. Dan kalau Yesus itu adalah Yehova atau Yahweh. Ya. Nah ini Wahyu 5 ayat 7 ya. Masih satu ayat lagi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya. Nah saudara, jadi yang duduk Allah Bapa, Yesusnya menerima, ya. Jadi dua pribadi sama-sama ada di satu tempat itu, ya. Nah, kembali di sini Yahweh. Bagi orang Israel, Yesus seharusnya adalah Allah mereka. Dahulu dikenal dengan nama YHWH atau Yahweh, ya. Siapakah yang berbicara kepada Abraham dan menyuruhnya keluar dari Ur Kasdim? Ia adalah Yahweh atau Yesus itu. Jadi bukan Allah Bapa, saudara. Jadi Yesus itu sudah bekerja sejak dunia belum dijadikan dalam masa perjanjian lama sampai mati di atas kayu salib. Lalu Yesus bilang, sudah selesai. Sudah genap. Apa? Pekerjaannya itu. Masa kerjanya. Ya. Nah, dulu dalam perjanjian lama itu sebenarnya yang hadir adalah Tuhan Yesus. Ketemu dengan Abraham dan sebagainya. Kejadian 12 ayat pertama, Anda lihat ayat ini. Berfirmanlah Tuhan atau Yehova kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini nggak dibilang Allah, tapi dibilang Tuhan atau Yehova. Jadi siapa yang datang kepada Abraham pada waktu itu untuk memanggil dan mengutus Abraham? Tak lain tak bukan adalah Tuhan Yesus yang dikenal oleh orang Israel dulu sebagai Yehova atau Yahweh. Amin. Nah, sekarang saudara, Yesus pernah juga datang saudara kepada Musa. Ya. Siapa yang berbicara kepada Musa dari tengah semak belukar yang terbakar di tanah Median itu? Dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, saudara, dipakai kata Tuhan Yahweh dan Allah Elohim secara berganti-ganti di sini. Nanti Anda baca sendiri, ya, seluruh pasal ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Tapi malam hari ini saya hanya mau tampilkan ayat yang ke-14, ya. Dikatakan begini, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. I am who I am. Ya. Nah, Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku. Ya. Dalam bahasa aslinya pakai kata eheyeh, eser eheyeh. Ya. Aku adalah Aku. Akulah, ya, akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Ini ayat sedikit membingungkan kan ya? Karena apa? Ini akunya terlalu banyak nih ya. Nah, jadi perhatikan di sini firman Allah kepada Musa, ada yang berfirman, betul? Aku adalah Aku. Lagi firmannya beginilah kepada orang Israel itu, Akulah Aku. Ya, Akulah Aku. Nah, saudara, siapa sebenarnya yang dibilang aku di sini ini? Ada yang bilang Yesus itu adalah Allah Bapa. Sebenarnya tidak, ya. Itu adalah Yesus atau Yahwehnya. Aku adalah Aku. Ya.
Aku adalah aku. Tapi kalau Anda lihat konteksnya, yang dituntut ya, ketika Musa disuruh untuk berjalan lalu minta penyertaan Allah, dia ingin supaya Allah menyatakan dirinya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu seperti apa. Tapi kenapa yang muncul bukan Allah Bapa? Yang muncul Yesus. Dan ketika Yesus muncul, dia berkata, aku adalah aku. Tidak seperti ketika dia ngomong sama murid-muridnya, aku diutus oleh Bapa, bukan. Karena Yesusnya sekarang sudah harus menyatakan dirinya, tiap hari kumpul bersama murid-muridnya, sehingga dia harus split. Harus orang itu bisa membedakan, aku bukan Bapa, gitu loh. Ya. Nah, karena yang ditanya itu tentang Bapa, Yesus itu mewakili Bapaknya, bilang, aku adalah aku. Ya, I am who I am. Aku adalah aku. Nah, terus yang kedua tadi katakan tentang akunya ya. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Yang mengatakan akulah aku tadi, yaitu sebenarnya Bapak yang diwakili oleh Tuhan Yesus tadi, sekarang telah mengutus aku. Akunya yang kedua itu hurufnya kecil. Siapa di sini? Penulis kitab ini. Siapa yang menulis kitab Taurat? Atau 5 buku ini? Musa. Jadi ini adalah Musa. Betul? Musa. Musa diutus. Ketika melihat itu semak belukar yang menyala, pengutusan kepada Musa terjadi. Musa itu ngomong sama siapa? Musa itu sedang ngomong kepada bangsa Israel. Menjelaskan tentang aku adalah aku atau Esher itu ya. Nah, itu saudara. Jadi sekarang kita mulai bisa memahami ya, walaupun sedikit agak membingungkan, tapi paling tidak Anda sudah mulai mendapatkan titik-titik terang ada di sini. Nah, saudara kita lanjut ya. Ketika Yesus atau Yahweh berada di dunia, ia disertai Allah Bapa, memperkenalkan Bapa kepada manusia, berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani dengan ketakutan yang besar, berseru di kayu salib ketika ditinggalkan oleh Bapa Eloah itu. Ya, nah saudara perhatikan, kalau Yesus itu beda dengan Bapaknya, ya, dia satu pribadi yang lain. Ini bisa kita lihat dari sini ini. Peristiwa dalam Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada yang merasa ditinggalkan. Siapa yang merasa ditinggalkan? Yang di atas kayu salib. Siapa yang di atas kayu salib? Kita pasti percaya itu adalah Yesus yang disebut anak Allah itu. Si anak itu panggil yang di atas itu, berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, nah saudara, jadi Tritunggal itu bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang menjelaskannya 3-1-1-3. Pokoknya satu. Enggak. Mereka itu 3 pribadi. Yang kadang-kadang muncul bergantian, yang kadang-kadang bisa muncul secara bersamaan. Seperti yang kita lihat ketika Yesus berinteraksi dengan Bapaknya. Kita melihat satu pribadi menyapa atau memanggil pribadi yang lainnya. Amin. Nah, saudara, setelah Yesus membayar semua dosa manusia di atas kayu salib, ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
menantikan saat musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, sekarang Yesusnya dikatrol sama bapaknya, naik ke sana. Roh Kudus turun menggantikan tugas Yesus di muka bumi. Nah, sekarang Yesus ada bersama dengan bapaknya di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain duduk? Dia duduk, Ibrani pasal 10 ayat 12-13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan tadi selama-lamanya. Ya. Nah, lalu dia sedang menanti-nantikan semua musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya Yesus. Nah, sampai kapan sih sebenarnya Yesus duduk terus di sana? Sampai nanti dia punya tugas lagi untuk menjemput gerejanya di awan-awan. Jadi walaupun saudara, secara teknis, Yesus dan Allah Bapa itu berdampingan. Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa di situ. Tapi Yesus nggak tahu agendanya, jadwalnya, kapan dia harus turun ke bumi menjemput gerejanya itu. Alkitab bilang, ya, tak seorang pun tidak tahu tentang hari itu. Anak pun tidak tahu kapan waktunya. Yang tahu agendanya itu hanya Bapak sendiri. Ya. Nah, tapi sekarang yang dilakukan Tuhan Yesus ngapain? Hanya duduk. Setelah dia bilang sudah selesai, dia mati, dibangkitkan, lalu dikatrol naik ke surga. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Siapa sih musuhnya Yesus? Yang nggak mengasihi Yesus ya musuhnya Yesus. Yang nggak percaya kepada Yesus, yang melawan Yesus, itu musuhnya Yesus. Anda ingat, ketika Paulus, saudara, sebelum jadi Paulus, dulu namanya Saulus, dia dapat surat perintah untuk menganiaya orang-orang percaya. Di Damaskus, dia ketemu dengan Yesus. Ada sinar yang begitu menyilaukan, membuat dia jatuh dari kuda. Lalu ada yang berseru, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Betul? Kenapa engkau bertentangan dengan aku? Kenapa engkau memusuhi aku? Nah, saudara, jenis-jenis seperti ini loh yang disebut musuhnya. Dan kita saudara lihat, hatinya Bapak itu luar biasa. Yesus sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa, nunggu sampai seluruh musuh-musuhnya itu ditaklukkan di bawah kakinya Kristus. Nah, siapa yang menaklukkannya? Yang menaklukkan musuhnya ke bawah kaki Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang bekerja dengan Roh Kudusnya yang ditaruh di dalam diri orang percaya. Dari ayat ini, penganut doktrin Tritunggal yang berusaha menyatukan Yesus atau menyamakan Yesus dengan Allah Bapa itu menjadi sangat-sangat bingung, ya. Coba saudara, kalau orang mulai ini, ya, mereka mulai rancu ngomong tentang Tritunggal. Anda tanya aja seperti ini. Siapa menaklukkan diri kepada siapa? Ya. Siapa yang menaklukkan diri kepada siapa? Lalu Anda bisa buka 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya.
tidak termasuk ditaklukkan maksudnya ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Nah, ayat ini ayat yang paling membingungkan bagi orang yang memegang paham 3113. Only Jesus. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Nah, siapa ya menaklukkan dan siapa yang tidak takluk di sini, saudara? Ini penting sekali. Siapa yang menaklukkan diri kepada siapa? Nah, setelah Allah Bapa menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kaki Kristus, ya bagian B-nya tadi dikatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, siapa itu? Kristus bukan? Ya, Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Dia di sini siapa? Ia ini adalah Yesus, Dia di sini adalah Bapaknya. Yesus menaklukkan diri di bawah Bapaknya. Kapan itu? Setelah musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Untuk apa? Ya, supaya Allah menjadi atau Bapa menjadi semua di dalam semuanya. Kapan itu saudara? Yesus akan menaklukkan dirinya kepada Bapa. Setelah selesai kerajaan 1000 tahun. Masuk babak baru, langit baru, bumi baru. Ya. Nah, di situ saudara, yang mulai berotoritas, yang memerintah bukan lagi Yesus, tapi Allah Bapa, ya, pegang langsung oleh Allah Bapa. Yesusnya kemana? Masuk ke dalam Bapa. Tujuannya supaya Bapa menjadi semua di antara semuanya itu. Nah, nanti ada pelajaran sendiri tentang yang ini, ya. Nah, saudara, Ibrani 2 ayat yang ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang, ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Betul? Sampai hari ini masih banyak yang memusuhi. Musuh-musuhnya masih banyak, belum ditaklukkan, tapi pasti nanti ya. Rencana Allah Bapa ini tidak ada yang gagal. Kalau tetap ngotot, nggak mau takluk, nanti dibuang ke neraka. Ya, nah saudara, sekarang lihat ya, kenapa Yesus dikatakan pada bagian A ini ya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi ketika Yesus ya disuruh turun ke muka bumi, itu derajatnya dibuat lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kenapa? Kalau nggak diturunkan saudara sama bapaknya, itu siapa? Lucifer, ya iblis, nggak berani mencoba Yesus. Ya, nggak berani dengan lantang ngomong, sembahlah aku, maka semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Itu jawabannya. Kenapa iblis berani ngomong gitu sama Yesus? Karena ketika itu Yesus derajatnya diturunkan lebih sedikit ya, rendah sedikit dari para malaikat. Iblis dulu malaikat, jenis malaikat itu. Tapi sudah jatuh dalam dosa. Dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Iblis berani kurang ajar sama Yesus waktu itu. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa iblis berani kurang ajar sama Tuhan Yesus? Karena saat itu kondisinya, Yesus ya dibuat oleh Bapa
lebih rendah sedikit daripada malaikat. Amin. Nah, saudara, Bapak Saudara mulai bisa menjawab. Amin. Nah, saudara, sekarang pribadi yang ketiga. Siapa? Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, saudara, perhatikan di sini. Roh Kudus juga keluar dari Allah Bapa. Tapi bukan lewat mulut atau firman seperti Tuhan Yesus. Tapi mengalir keluar seperti air dari dalam Bapa. Anda bisa bandingkan dengan proses kelahiran Hawa dari Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 22. Ya, Hawa keluar dari Adam kan? Adamnya sudah tidur, operasi besar, diambil tulang rusuknya, dibangunnya lah seorang wanita. Keluar dari situ. Nah, Roh Kudus itu gambaran seorang ibu. Sisi feminim Allah yang split. Sehingga Allah Bapa menjadi maskulin penuh. Karena sisi feminimnya keluar dari Roh Kudus itu. Kalau Anda lihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, ya, dia menghibur, dia mengingatkan, dia menasihati, itu hampir mirip dengan apa yang dikerjakan oleh para ibu-ibu kan? Sabar, ya, menuntun orang dalam kebenaran, ya. Jadi memang sisi feminimnya Allah itu ada di dalam Roh Kudus. Ada di dalam Roh Kudus. Ada orang yang sudah mulai menangkap, mengerti, dan merasakan punya hubungan dengan tiga pribadi itu. Ketika berdevosi atau memanggil Roh Kudus, ada yang mulai panggil mam, ya. Kenapa? Dia merasakan. Ya. Ini sifat-sifat feminimnya ada di sini. Ada di dalam Roh Kudus itu. Nah, itu gambar Allah yang dibuat pada manusia, laki-laki dan perempuan beranak cucu. Adam itu gambaran daripada Bapa. Nah, anaknya ya Yesus. Gambar anak-anak Adam, ya punya anak seperti itu. Lalu yang keluar dari Adam, itu seperti Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi gambar ini enggak pernah bertentangan ya dengan aslinya. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, Hawa pun harus keluar dari Adam, saudara. Itulah sudah patternnya, ya, yang di sana itu terjadilah di bumi. Seperti apa yang terjadi dengan Hawa ketika dia dijadikan oleh Allah. Amin. Nah, ia adalah satu pribadi yang diutus oleh Bapa untuk tinggal di dalam diri orang perjanjian baru sebagai yang melahirkan baru, menguduskan, penolong, penghibur, penasihat, pengajar, menyampaikan perkataannya, memberi karunia-karunia Allah, memberi kuasa, mengubah kita menjadi seperti Yesus. Dan Roh Kudus bekerja seperti seorang ibu dalam hidup orang percaya. Anda lihat ya, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini? Dia tinggal di dalam diri orang-orang perjanjian baru. Seseorang tidak bisa lahir baru kalau nggak dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehebat-hebatnya manusia memberitakan Injil, kalau tidak ada Roh Kudus, orang yang mendengar berita Injil itu nggak akan insaf. Yang menginsafkan siapa? Roh Kudus. Tugas dari hamba-hamba Tuhan itu hanya menyampaikan kabarnya, betul? Tapi yang membuat sadar sampai orang itu mengalami kelahiran baru, itu bukan hebatnya hamba Tuhan. Karena Roh Kudus, amin. Jadi, saya sebagai hamba Tuhan, saudara, kalau melayani, apalagi kalau mulai penginjilan, ya, memenangkan jiwa, saya harus berkolaborasi dengan Roh Kudus. Saya tahu batasannya. Tugas saya hanya menyampaikan ya kabar baik,
bahwa Yesus telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Dia rela mati untuk kita semuanya. Mau percaya pada Yesus? Lalu saya ajak undang Yesus masuk ke dalam hatinya menurut Wahyu 3 ayat 20. Setelah itu saudara, perubahan atas orang itu bukan karena saya. Saya mulai bilang, Roh Kudus, bagianku sudah selesai. Sekarang bagianmu. Karena hanya engkau yang bisa menginsapkan orang ini. Engkau yang bisa melahirbarukan orang ini. Amin. Jadi itu mami. Itu Roh Kudus. Gak ada hamba Tuhan hebat yang bisa melahirbarukan orang. Kalau orang itu sudah ada tanda-tanda mau lahir baru, Anda bimbing, Anda hanya mentornya. Tapi penggeraknya yang membuat orang itu sadar, insaf, dan mau, itu adalah Roh Kudus semata. Bukan karena seseorang. Amin. Yohanes 14, ayat 17. Nah, Yohanes 14, ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Memang saudara, tentang Roh Kudus itu enggak terlalu populer pribadinya. Enggak seperti Yesus. Enggak seperti Bapak yang sudah dikenalkan oleh Yesus. Sehingga banyak orang sekarang mulai kenal. Oh Bapak. Bahkan Yesus mengajarkan. Kalau kamu berdoa, sapa dia. Bapak kami yang ada di surga. Betul? Tapi tentang Roh Kudus tuh. Kelihatannya promosinya kayaknya kurang gitu ya. Ya. Nah, kayaknya kurang seperti itu. Tadi bilang, ya dunia tidak terlalu mengenal dia. Tapi kita harus sadar, kamu kenal. Alasannya, sebab ia menyertai kamu dan dia diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus di mana? Dalam diri kita. Amin. Nah, untuk apa dia diam dalam diri kita? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini membuat Anda bisa semakin mengenal tentang Tuhan Yesus. Ya. Dia membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan bersaksi ketika engkau mulai bimbang, engkau mulai ragu keyakinanmu tentang Yesus itu. Nanti Roh Kudus itu yang akan meneguhkan dengan memberikan kesaksiannya itu. Ya. Nah, saudara. Jadi kalau Allah Bapa tadi itu punya tahta ya. Tuhan Yesus juga ada tahtanya. Lalu gambaran Roh Kudus di alam roh itu seperti apa? Wahyu 22 ayat yang pertama. Ya. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi di surga atau di alam roh, tahtanya ada berapa? Ada dua ya. Tahta Allah Bapa dan tahtanya Tuhan Yesus. Roh Kudus gak ada tahta loh. Roh Kudus itu keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dan anak domba itu. Ya, nah saudara. Jadi kita lihat saudara. Sekarang kita perhatikan. Tiga-tiganya ternyata ada di surga. Tiga-tiganya juga ada di dalam hati Anda, betul? Nah sekarang
Kalau kita berdoa nih, kalau Allah kita Tritunggal dengan pengertian seperti ini, kepada siapa ya kita berdoa? Ya, kepada siapa kita berdoa? Tergantung saudara, tergantung akan pokok doa kita. Kita tahu kepada siapa itu harus ditujukan. Contoh, untuk hal-hal tentang pekerjaan dan pelayanan Injil, kita datangnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lalu Anda cerita ya, doa tentang pelayanan, pekerjaan-pekerjaan ya yang ada dalam pelayanan tersebut itu. Nah, Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, ketika rasul-rasul menghadapi tantangan, dia doanya bukan kepada Roh Kudus. Doanya bukan kepada Bapa, ditujukannya kepada Tuhan Yesus. Yang punya proyek, ya. Ya Tuhan. Lukas 10 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah saudara, jadi untuk tuaian jiwa, mintanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, pada Tuhan Yesus, karena berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Tuaian jiwa-jiwa. Jadi mengenal tentang Tritunggal seperti ini, fungsinya banyak. Salah satunya, kita lebih efektif dalam berdoa. Ada bagian masing-masing. Untuk pekerjaan, ya, untuk pelayanan, alamatnya doa Anda. Anda sapa siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang, bagaimana yang lainnya? Untuk menolong kita, meminta hikmat dan pimpinan, mengingatkan kita tentang firman Tuhan, kita berdoa kepada Roh Kudus. Kepada Roh Kudus. Ya, ketika Anda minta hikmat, pimpinan mengingatkan kita, lupa firman ayatnya di mana. Anda minta sama Roh Kudus, amin. Nah, Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Nah saudara, ada orang yang mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu kali karena buru-buru, ya, dia lupa saudara, naruh kunci di mana. Bingung. Ya, nah, akhirnya telepon kami. Kuncinya hilang, teleponnya ke hamba Tuhan. Lalu kami ajarin, ya, coba nih, ini ya, dalam kesempatan kondisi seperti ini, kamu praktek. Kamu ya berdoa, minta Roh Kudus untuk mengingatkan. Karena Roh Kudus itu diutus, ya, diam di dalam diri kamu. Salah satunya adalah tugasnya untuk mengingatkan. Ingatkan ya. Dia coba sudah. Habis amin berdoa, dia tuh langsung ingat. Tadi aku taruh kunci di situ. Dia pergi ke tempat itu, terus langsung dapat. Padahal tadi udah lewat-lewat situ juga, ya, pegang-pegang di situ juga, tapi nggak ada sudah. Tapi ketika dia tanya Roh Kudus langsung kasih tahu. Amin. Ya. Nah, itu bisa seperti itu, ya. Yohanes 16 ayat 13. Ini salah satu tugas Roh Kudus juga. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi Anda bisa datang pada Roh Kudus, ya. Kalau Anda butuh
tuntunan. Bawa dalam kebenaran, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Jadi kalau Anda sedang nyanyi lagu itu sebenarnya Anda sedang berdevosi dengan Roh Kudus, ya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Amin. Nah, sekarang berikutnya. Kalau tentang anugerah atau pemberian bermacam-macam roh, kita datang kepada Bapa. Nah, saudara, Kris, Bapak sumber anugerah. Dia adalah Bapak segala roh, betul? Jadi kalau Anda butuh ya aneka ragam roh, mintanya kepada Bapak segala roh. Butuh anugerah karena begitu besar anugerah Allah kepada dunia ini. Yang punya anugerah siapa? Bapak Kristus. Mulai ke gambar ya. Datang pada Yesus, urusannya apa? Datang pada Roh Kudus, urusannya apa? Datang kepada Bapa, urusannya apa? Amin. Nah, kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta ya kepadamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, Yesus ngomong minta kepada Bapa. Terus ayat 26 27-nya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus mengajarkan awalnya ya sebagai bayi-bayi rohani, dia bimbing nih. Kalau butuh sesuatu pada Bapak, Yesus yang minta kepada Bapaknya. Karena si adik ini belum berani minta langsung kepada dedinya, pada Bapaknya. Tapi satu kali kalau sudah mulai dewasa, nggak bisa gitu terus. Yesus bilang ini, ya. Kamu boleh minta langsung direct dengan Bapakmu dalam namaku. Bapakmu nanti juga akan memberikan seperti aku minta kepada Bapak, kamu pun boleh minta dan kamu juga akan mendapatkannya. Direct langsung. Amin. Nah, jadi ada orang-orang yang selalu minta tolong pada Tuhan Yesus untuk memintakan kepada Bapak. Tapi saudara, sampai satu titik Anda mengenal, tahu, Anda bisa langsung datang direct, langsung dengan Bapak itu. Nah, saudara, Efesus 1 ayat 15 ayat 15 sampai 17. Ini doa dari seorang rasul namanya Paulus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang-orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, saudara, bedakan ya, tadi ya kepada Roh Kudus tadi ya, Anda boleh minta hikmat. Ya. Untuk roh hikmat, ya, Anda mintanya kepada Bapa. Roh hikmat ya, sehingga ya ini kadang-kadang membuat pelayanan Anda. Nah, jadi ada karunia hikmat ya. Jadi yang dimana roh itu diturunkan kepada Anda. Tapi ada juga hikmat yang hanya menyelesaikan masalah dalam sesaat itu, tapi enggak membuat Anda jadi orang berhikmat. Tapi kalau orang mendapatkan roh hikmat daripada Bapa, orang itu akan menjadi sangat-sangat berhikmat. Nangkep ya? Jadi ada kasus sesaat nih. Anda butuh hikmat. Anda minta pada Roh Kudus. Tapi kalau Anda mau jadi orang berhikmat, Anda minta rohnya, roh hikmatnya, datangnya kepada Allah Bapa.
Bapa segala roh. Wah, agak pusing, Pak. Nanti diulang lagi. Ya. Nah, lama-lama akan terarah. Ada beberapa orang, Saudara, ya. Kadang-kadang saya perhatiin dalam doa setelah acara seperti ini, kadang-kadang ayo siapa doa gitu ya. Kadang-kadang nanti bunyinya masih belepotan. Ya Bapak, ya Tuhan, ya Roh Kudus, mau ngomong apa sih sebenarnya? Ya. Ya saya biarin dulu karena pelajarannya belum nyampe. Saudara, memang kadang-kadang untuk mengubah kebiasaan yang rancu seperti itu agak sulit. Karena apa? Sudah mengakar. Ya. Saya sendiri ya sebagai pengajar ya, murid di RTM yang udah lama segala macam. Dulu kalau lagi di panggung mimpin acara dan sebagainya itu, nanti selesai itu ada yang protes ya. Pak Gideon, tadi kok Bapak ya Roh Kudus ya segala macam kok campur aduk, ini piye toh? Kok nggak seperti yang diajarin Pak Andreas itu gimana toh? Ada yang protes gitu. Oh iya ya. Karena apa? Udah terpola dari kecil gitu ya. Doanya begitu. Nah, lama-lama sudah saya mulai perhatiin, saya itu sedang ngapain sih? Gitu. Apa yang sedang lakukan? Jadi dengan kesadaran, bukan emosi dalam doa itu enggak. Orang yang emosi dalam doa biasanya nanti ya gitu. Yang penting samber aja nih, ya Bapak, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Tapi kalau Anda menyadari saya lagi berdoa, fokusnya kemana, untuk apa, nanti lebih lebih terarah. Ke bagian-bagian subnya itu kemana nih? Oh, ke Allah Bapak nih. Ini ke Tuhan Yesus nih. Ini ke Roh Kudus nih. Amin. Nah, nanti dites ya, satu-satu doa. Ya, jadi nanti ruang diskusi, nggak ada diskusi, nanti semuanya doa ya. Saya doa satu-satu, boleh doa, Pak Andre doa, semua doa. Coba doa. Maaf Pak, saya nggak bisa doa. Karena ketakutan. Yang biasanya doanya loncer, gara-gara disuruh doa dengan diperhatiin gitu tuh, langsung ya kakak kuku. Nah, saudara, Paulus itu berdoa gitu. Ya, minta kepada Bapak supaya apa? Jemaat itu diberi roh hikmat, diberi roh wahyu. Tujuannya apa? Untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu. Jadi setiap dia baca firman, karena dia punya roh hikmat itu, pengertiannya beda dengan hikmat manusia. Minta roh hikmat itu. Amin. Nah, saudara, jadi bisa kita simpulkan begini. Kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya, Allah Bapa atau God, Elohah, melahirkan Tuhan Yesus yang disebut YHWH atau Yahweh, atau dikenal Jehovah, juga sering disebut sebagai Adonai, ya, atau Lord God, Tuhan Allah. Dan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu yang ada, yang bisa kita lihat, yang bisa kita nikmati, semuanya itu. Yang ciptain siapa? Yesus. Amin. Tuhan Yesus kemudian menciptakan segala sesuatu yang ada di surga atau di alam roh dan yang ada di bumi. Baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Lalu Allah Bapa menjadikannya, Yesus itu ya, Tuhan atas semua ciptaan itu. Ciptaan yang mana? Ciptaan yang diciptakan Yesus. Segala sesuatu sekarang adalah miliknya Yesus. Ya, nah, Yesuslah yang selama ini turun naik dari surga melakukan kehendak Bapaknya. Ia juga yang berbicara dan memanggil Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim dan berbicara kepada Musa dari tengah semak belukar yang terbakar, mewakili Allah Tritunggal. Ya, Eheyeh tadi, ya. Dan ia juga yang berjalan
bersama bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan, tiang awan, tiang api. Yesuslah yang berbicara kepada nabi-nabi di negeri Israel. Nah, Allah Bapa lalu membawa Yesus turun ke bumi dan lahir sebagai anak manusia. Ia menjelma menjadi manusia dan menebus umat manusia di kayu salib. Selain menebus dosa umat manusia, salah satu tugasnya adalah memperkenalkan atau memanifestasikan nama Bapaknya. Ya, karena Bapaknya murah hati, Yesus memanifestasikan dengan bermurah hati. Karena namanya besar ajaib, luar biasa, Yesus melakukan itu, memanifestasikan dengan perbuatan ajaibnya melalui dirinya. Sekarang, orang Yahudi dan dunia boleh mengerti bahwa di atas Yahweh itu ada lagi namanya Elohah atau Sang Allah Bapa. Nah, kemudian ia kembali duduk di sisi kanan Allah Bapaknya di surga. Yang akan datang lagi sebagai pencuri atau seperti pencuri yang menyelamatkan umatnya dari murka Allah pada masa antikris dan kemudian turun kembali membinasakan antikris dan nabinya. Ia kemudian bertahta di Yerusalem sebagai raja di atas segala raja selama masa kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi ini yang terjadi dengan Yesusnya. Lalu babak berikutnya nanti akan ada langit baru, bumi baru, Bapak yang akan menjadi raja dari sana. Ini sudah ceritanya beda lagi. Amin. Oke Bapak Saudara, kiranya tentang Tritunggal ya dalam 2 sesi ini, saya harap Bapak Saudara mulai menangkap, mulai praktek, ya paling enggak poin-poin tadi itu bisa mengarahkan Anda dan Anda tidak lagi bingung bagaimana kalau berjumpa atau sedang berdoa dan sebagainya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.